Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ubaidillah Ma'ruf, angkatan 2017 dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Keanekaragaman Jenis Burung di Hutan Lindung Desa Tumpu Jaya, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai. Oke, yang pertama, pendahuluan. Burung adalah salah satu jenis satwa liar yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, binatang peliharaan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan estetika. Menurut Darmojono, tahun 1996, burung memerlukan beberapa syarat untuk keberlangsungan hidupnya, antara lain kondisi habitat yang sesuai dan aman dari segala ancaman gangguan. Burung merupakan satwa yang mempunyai mobilitas tinggi dan menyebar ke berbagai wilayah serta jumlahnya mencapai 9.000 jenis. Burung adalah salah satu makhluk yang mengagumkan, dan berabad-abad burung menjadi sumber inspirasi dan memberikan kesenangan kepada masyarakat Indonesia karena keindahan suara dan bulunya. Berikutnya, satwa liar burung merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, baik ditinjau dari segi ekonomi, rekreasi, pariwisata, maupun dari segi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, satwa liar ini perlu dilindungi dan dilestarikan untuk pemanfaatan yang berkesinambungan. Eh, Jumlah jenis burung di Indonesia tercatat 1.666 jenis yang mampu hidup di hutan yang lebat, hingga ke perkotaan padat penduduk. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat keempat negara-negara yang kaya akan jenis burung dan menduduki peringkat pertama di dunia berdasarkan jumlah jenis endemik. Di Indonesia ada 1.598 spesies burung dari 9.000 spesies burung di dunia terdapat di Indonesia. Eh, Desa Tumbujaya merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Desa Tumbujaya termasuk dalam kawasan hutan lindung. Nah, desa ini terletak sekitar kurang lebih 89 km dari Kota Lubuk. Nah, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keanekaragaman jenis burung di hutan lindung Desa Tumpu Jaya, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman jenis burung di hutan lindung Desa Tumpu Jaya, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai. Dan kegunaan dari penelitian ini adalah yang pertama sebagai sumber informasi tentang keanekaragaman jenis burung. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah bagi pelestarian dan perlindungan burung untuk dinas, instansi, dan bias menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, yang kedua, materi dan metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Nah, untuk penelitian ini dilakukan di Desa Tumpu Jaya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020 dengan waktu pengamatan mulai pukul 05.30 sampai 10.00 WITA dan pukul 15.30 sampai 18.00 WITA. Yang kedua, bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu burung sebagai objek penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, binokuler, yang digunakan sebagai alat untuk mengamati jenis burung. Kedua, kamera digital, digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian selama di lapangan. Kemudian ada alat tulis-menulis seperti pulpen atau pensil dan buku yang digunakan sebagai alat untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam proses penelitian. Kemudian ada buku panduan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku panduan lapangan burung-burung di kawasan Wales. Berfungsi untuk memudahkan pengenalan jenis burung. Kemudian ada jam tangan, digunakan sebagai stopwatch, digunakan untuk mencatat waktu perjumpaan jenis burung. Kemudian ada tali sheet yang berfungsi untuk mencatat data-data yang diperoleh. Kemudian ada tali rafia yang digunakan untuk menandai titik pengamatan. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode index point of abundance, yaitu sebuah metode yang umum digunakan pada penelitian burung, di mana pengamatan menempatkan diri pada suatu titik tertentu yang dipilih secara sistematik sesuai dengan kondisi dan keadaan habitat yang rapat sampai dengan 200 meter pada habitat terbuka dengan jarak pengamatan 50 sampai 200 meter sesuai dengan keadaan habitat dan jarak pandang. Kemudian teknik pengumpulan data.
Untuk pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer dikumpulkan dari hasil pengamatan langsung di lapangan. Teknik atau cara pengumpulan data primer adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan titik. Yang kedua, tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penetapan titik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama melakukan survei pada lokasi penelitian, kedua menetapkan lokasi penelitian sebanyak 4 pada titik berbeda dengan 4 kali pengulangan. Kemudian ada yang ketiga, pengamatan. Dalam pengamatan, pengumpulan data dilakukan dengan cara yang pertama, menghitung dan mencatat jumlah individu berdasarkan jenis data masing-masing titik, kedua mendokumentasikan objek yang diamati dengan kamera digital. Kemudian ada data sekunder. Untuk data sekunder diperoleh dari kantor atau instansi terkait, studi, literatur, ataupun studi pustaka. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.